aku Kalisna. Betapa bahagianya aku bertemu dengan teman-teman semua di ibadah online Impact Kids. Hari ini kita sedang merayakan hari yang sangat spesial bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Hari apakah hari ini? Yap, benar sekali. Hari ini kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Impact Kids, tema kita di bulan ini adalah berbuah dalam karya keselamatan, salib Kristus, dan kebangkitannya. Dan subtema kita adalah bangkit bersama Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan belajar bagaimana roh Allah yang dahsyat membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Kejadian ini begitu penting bagi umat Kristen karena hal ini menjadi dasar kepercayaan kita pada karya keselamatan Yesus. Kebangkitannya pula telah memberikan kita sebuah hidup yang baru bersama-sama dengan Allah. Nah, karena kita sudah diberikan sebuah kesempatan dengan kehidupan yang baru, yuk baca kalimat komitmen kita. Aku mau hidup sebagai ciptaan baru di dalam kebangkitan Kristus. Karena kita telah memiliki kemenangan Yesus Kristus atas maut, sekarang kita juga mau memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri dan menyembah Tuhan bersama. Shalom Impact Kids. Perkenalkan, aku Leti. Aku Email. Kak Leti, kakak baru pulang sekolah ya? Iya, benar. Tadi belajar apa di sekolah, Kak? Aku tadi belajar tentang habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki habitatnya masing-masing. Ikan, kura-kura, katak memiliki habitat di sungai. Paus, lumba-lumba, anjing laut memiliki habitat di laut. Elang dan berbagai jenis burung lainnya memiliki habitat di hutan dan di pepohonan. Wah, ternyata rumah hewan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda ya Kak Leti. Kalau begitu, apa jangan-jangan habitat Email adalah taman bermain ini? Karena Email setiap hari berada di sini untuk bermain. Bukan begitu, Email. Dimanapun kita hidup, disitulah habitat kita. Setiap makhluk memiliki tempat yang seharusnya.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang murid-murid Yesus yang mencarinya di tempat yang tidak seharusnya. Malaikat berkata kepada mereka, "Jangan mencari yang hidup di tengah yang mati. Yesus tidak lagi mati." Apakah kamu penasaran dengan ceritanya, Imel? Iya, aku ingin dengar ceritanya. Maka dari itu, yuk langsung aja kita dengar ceritanya. Shalom Impact Kids, selamat Hari Raya Paskah. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut. Jadi kita patut bersukacita hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita luar biasa hari ini, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti ibadah Impact Kids online di tempat kami masing-masing. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir pada hati kami, biar kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan, boleh dengan tenang duduk, dan bisa memahami firman yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, kemarin hari Jumat, kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan Yesus di dalam peringatan Jumat Agung. Nah, Impact Kids, Injil mencatat bahwa jauh sebelum ia ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, Tuhan Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat, yaitu hari yang pertama. Hari berikutnya yang adalah hari kedua merupakan hari Sabat. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengunjungi kubur Yesus. Kubur Yesus pada saat itu dijaga oleh pengawal-pengawal Romawi. Maka dari itu, pada pagi-pagi benar di hari yang ketiga, setelah Sabat selesai, para perempuan di antara murid-murid Yesus pergi ke kuburnya untuk memberi rempah-rempah seperti yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Saat mereka sampai di kubur, mereka terkejut. Batu yang dipakai untuk menutup kubur Yesus sudah terguling dan kuburnya terbuka lebar. Saat mereka masuk, mereka juga tidak bisa menemukan mayat Tuhan Yesus. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka menggunakan pakaian yang berkilau-kilauan. Kedua orang ini berkata kepada murid, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Saat mendengar itu, murid-murid Yesus langsung teringat perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Mereka pun segera kembali untuk memberitahu murid-murid yang lain tentang kejadian ini. Nah, saat itu para murid-murid Yesus masih terkejut dan tidak percaya dengan berita yang disampaikan perempuan-perempuan itu. Namun setelah itu, Yesus menampakkan dirinya pada murid-muridnya dalam beberapa kesempatan sebelum Yesus naik ke surga. Kebangkitan Yesus adalah sebuah kejadian yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan telah mengalahkan maut, sehingga dosa-dosa kita yang seharusnya dibayar dengan maut telah dibayar lunas oleh Kristus. Selain itu, kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita semua menjadi ciptaan yang baru, yang hidup di zaman perjanjian yang baru, di mana kita sudah diselamatkan dan hidup kita pun sudah mati dari dosa-dosa kita. Jadi sekarang kitalah yang harus mengambil langkah iman dan komitmen untuk mau hidup menjadi ciptaan yang baru dalam kebangkitan Kristus. Apakah adik-adik Impact Kids mau? Yuk, kakak mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan mengucapkan kalimat komitmen kita ini bersama-sama ya. Kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku mau hidup sebagai ciptaan baru di dalam kebangkitan Kristus. Sekali lagi ya, kita katakan 1, 2, 3.
Aku mau hidup sebagai ciptaan baru di dalam kebangkitan Kristus. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17a. Juga mengatakan hal yang sama loh adik-adik. Kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Shalom Impact Kids. Ayo kita hafal firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dadah. I know Jesus loves me. Yes, Jesus loves everyone. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as he loved so long ago, taking children on his knee, saying, "Let them come to me." Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me still today, walking with me on my way, wanting as a friend to give light and love to all who live. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Shalom Impact Kids, aku Yospa. Hari ini aku mau buat kupu-kupu raksasa nih. Wah, seru banget ya pastinya. Maka dari itu, yuk sama-sama kita berkarya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang aku mau buat kupu-kupu raksasa nih. Nah, kita mau buat dari clay. Claynya ada warna pink, ada warna kuning, ada warna biru. Nah, jadi adik-adik kita mau pertama buka dulu. Kalau adik-adik nggak bisa, minta tolong sama papa mama adik-adik ya. Kalau udah, kita bagi dua nih adik-adik. Nah, adik-adik pertama, ini kita buat yang bentuknya bulat dulu. Habis itu kita mau bediin badannya ya adik-adik. Kalau udah, bagian bawahnya ada bentuk runcing, atasnya bulat seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau buat yang sayapnya dulu adik-adik. Buka, terserah adik-adik mau pakai warna apa aja ya. Di sini kakak mau pakai warna kuning. Setelah adik-adik bagi dua lagi ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita ditipisin dulu supaya jadi rata ya adik-adik. Nah, kalau udah, kita mau tempelin ini adik-adik. Jangan lupa ya. Sekarang kakak mau buat sayap yang satu lagi, tapi kakak mau pakai warna biru. Adik, terserah mau pakai warna apa aja ya. Kalau udah, kita kayak tadi lagi. Jangan lupa adik-adik, bagi dua ya. Bagi dua. Habis itu kita mau buat ini, dibulatin dulu. Habis itu adik-adik kayak tadi lagi, ditendes jadi tipis kayak gini. Habis itu adik-adik bisa tempel ya di bawahnya. Nah, kalau punya kakak kecilan nggak apa-apa, adik-adik kasih besar punya adik-adik ya. Lalu kita mau buat lagi sebelahnya. Jangan lupa ya adik-adik. Dibulatin dulu, lalu kita mau ditekan ini adik-adik supaya sama rata kayak tadi ya. Taruh lagi ya di sebelah sini supaya samaan. Tapi aku mau di atasnya warna biru lagi. Di sebelahnya.
Habis itu aku mau taruh lagi 1 ya. Aku mau warna apa ya? Warna hijau aja deh. Lalu aku ambil warna hijau. Nanti adik-adik terserah mau ambil warna apa, boleh ya. Nggak harus sama kok sama yang punya aku ya. Kalau udah, aku mau bagi 2 lagi. Jangan lupa ya adik-adik. Kalau udah bagi 2, dibulatin lagi. Terus itu ditekan-tekan adik-adik. Nah, kalau udah, lalu aku mau taruh lagi sebelah sini. Aku mau buat matanya. Tapi aku mau pakai warna apa ya? Aku pakai warna kuning aja. Kalau udah, adik-adik ambil. Terus itu bagi 2 lagi. Kalau udah bagi 2, terus itu ditekan-tekan lagi. Nah, lalu adik-adik bisa tempelin ini matanya. Oke. Lalu adik-adik taruh mata sebelahnya lagi. Nah, kalau udah, lalu ambil yang kecil lagi ya matanya. Aku mau buat lagi. Aku mau taruh yang warna pink ya. Lalu sebelahnya lagi. Nah, kalau udah, adik-adik bisa dihiasin ya sebelah sini, di samping sayapnya adik-adik bisa hiasin. Aku mau warna pink aja deh. Adik-adik bisa ya warna apa aja, nggak harus sama kok. Nah, adik-adik bulatin dulu, habis itu adik-adik tekan-tekan lagi ya. Habis itu ditempelin di sayapnya. Nah, tapi aku mau pakai warna ungu lagi. Nah, adik-adik bisa tempelin bisa di sayapnya ya, jangan lupa. Nah, aku mau pakai warna kuning lagi. Adik-adik bisa dibulatin lagi, habis itu ditendes lagi supaya sama ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau buat mulutnya nih. Adik-adik bebas ya mau pakai warna apa aja. Tapi aku mau pakai warna ungu. Nah, ini udah jadi ya punya kakak. Terserah adik-adik mau pakai warna apa aja, jangan harus sama ya. Impact Kids seperti kupu-kupu yang berubah dari ulat menjadi spesies baru. Kita juga ketika menerima Yesus sebagai juru selamat menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih sudah menonton. Impact Kids, hari ini kita telah belajar bagaimana kemenangan Kristus atas maut telah menjadi dasar kekuatan umat yang percaya pada Yesus dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Minggu depan, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan seorang penjahat hingga menjadi sosok yang bersaksi bagi Tuhan Yesus. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di YouTube channel Impact Community Indonesia dan YouTube channel Impact Future Generation. See you next week!